107,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Al-ghina yumbitun nifaq fil qalb kama yumbitul ma'uz zara'. Nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Ikhwati fillah, kembali kita berjumpa Jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja Cilengsi atau di beberapa kota lainnya, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa. Sekarang ini Kamis kedua merupakan kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di sini dengan tema nasihati lin nisa, nasihatku untuk para wanita. Tema yang kita angkat adalah ittaqun nisa, bertakwalah kalian kepada para wanita. Kau bisa bertakwa kepada para wanita, bukankah bertakwa harus kepada Allah? Iya, karena itu perintah Allah melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Allah merintahkan kita bertakwa kepada Allah, iya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi juga Allah perintahkan kita bertakwa kepada neraka. Fattaqun nar, bertakwalah kalian kepada neraka. Bahkan bertakwa kepada hari kiamat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, bertakwalah kalian kepada hari kiamat. Di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain. Bahkan kita pun disuruh bertakwa kepada kezaliman. Fattaqudz zulma. Juga bertakwa kepada dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Jadi bertakwa kepada Allah, kepada neraka, kepada hari kiamat, kepada dunia, kepada wanita, kepada kezaliman. Apa maknanya? Takwa itu artinya menyelamatkan diri, membentengi diri. Takwa maknanya ja'lu syai' wiqayatan mimma yakhafuhu. Seseorang membuat perisai atau benteng yang menyelamatkan dia dari apa yang ditakutinya. Bertakwa kepada Allah membuat benteng perisai yang menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Bentengnya bukan
besi, tapi melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, mentaatinya, itu bentengnya. Bertakwa kepada neraka membentengi diri dari api neraka. Bertakwa kepada hari kiamat membentengi diri dari kesengsaraan di hari kiamat. Intinya ya taat-taat juga kepada Allah. Nah, bertakwa kepada dunia menyelamatkan diri dari fitnah dunia. Bertakwa kepada para wanita menyelamatkan diri dari fitnah wanita. Karena fitnah wanita fitnah terbesar dari fitnah dunia. Dan Nabi SAW pun mewanti-wanti dalam hadis yang diterima dari Usamah bin Zaid. Berkata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah setelah aku yang lebih bahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Juga riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Berkata Syekh Mubarakfuri rahimahullahu dalam kitab At-Tuhfah, kata beliau, li'anna ittiba kathiran tamilu ilaihin wa taqa'u fil haram li ajlihin wa tas'alil qital wal adawah bisababihin wa aqallu dhalik an turaqibahu fid dunya wa ayyu fasadin adharru min hadha. Makna hadis ini kata Syekh Mubarakfuri dalam At-Tuhfah, maksudnya Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, karena karakter atau tabiat laki-laki sangat cenderung kepada wanita. Laki-laki banyak terjerumus ke dalam yang haram karena wanita. Terjadi peperangan dan permusuhan karena wanita. Minimal wanita itu mendorong laki-laki untuk berburu dunia. Dunia itu bisa harta, pangkat, jabatan, kekuasaan demi terlihat hebat di mata wanita, memikat para wanita. Maka kerusakan mana lagi yang lebih berbahaya daripada ini? Nabi SAW menyatakan, ba'di, ma taraktu ba'di, tidaklah aku tinggalkan fitnah setelah aku. Maknanya akan munculnya fitnah wanita ini sepeninggal Nabi SAW. Di zaman beliau tidak, karena terkendali oleh ketetapan syariat yang diterapkan secara ketat. Sehingga wanita di zaman itu tidak menjadi fitnah besar bagi laki-laki. Iman kaum laki-lakinya hebat, iman kaum wanitanya juga hebat. Laki-laki dan wanita saling menjaga diri, saling menjaga pandangan, ghadul basar. Muamalah laki dengan wanita terjaga dengan manajemen syar'i, aman. Tapi setelah Nabi wafat mulai merenggang, mulai dianggap enteng. Jadilah fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, innal fitnata bin nisa asyaddu minal fitnah bi ghairihin. Wa yashhadu lahu qawluhu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa.
Sesungguhnya fitnah karena wanita adalah sebesar-besar fitnah, lebih besar dibanding fitnah karena yang lain. Dan ini diperkuat dengan ayat surah Ali Imran 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhiril ayat. Kata Allah, telah dihiasi manusia untuk mencintai syahwat terhadap wanita, anak-anak, harta-harta dari emas dan perak dan seterusnya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan wanita sebagai syahwat, sumber syahwat, dan dimulai dengan wanita. Syahwat-syahwat yang lainnya disebut belakangan. Syahwat itu keinginan besar untuk memiliki dan menikmati sesuatu. Tidak hanya ke wanita, ada syahwat kepada harta, jabatan, pangkat, kepada makanan dan seterusnya. Syahwat terhadap makanan luar biasa besar. Orang berat melakukan saum bukan karena tak mampu menahan lapar dan haus, tapi rata-rata berat menahan syahwat terhadap makanan. Pagi-pagi melihat bala-bala dan si kopi, aduh luar biasa. Syahwat kepada hal itu gede banget tuh. Sudah sahur juga lihat bala-bala si kopi pagi-pagi, sunnah inilah saum, belawak weh. Bukan karena lapar, bukan karena haus, bukan karena lemes, tapi karena gak tahan terhadap syahwat makanan. Nah, disebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, disebut wanita sebagai syahwat yang pertama. Ini isyarat bahwa asal dari syahwat adalah perempuan. Terus perkara-perkara duniawi lainnya itu diburu dalam rangka untuk bisa menyalurkan syahwat terhadap wanita. Harta, kekayaan, apapun bentuknya, kendaraan, tempat tinggal, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, itu diburu dalam rangka untuk memikat, menebar pesona di kalangan para wanita. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, waqad qala ba'dul hukama, berkata beberapa hukama. Hukama itu ulama, ahli hikmah. Kata beliau, kata mereka, an-nisa'u syarrun kulluhun wa asyarru ma fihinna adamul istighna anhunna ma'annaha naqisatul aql wad din. Tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsil aql wad din kasyuglihi an talabi umurid din wa hamalahu ala tahalik ala talabi dunya wa dzalika asyadul fasad. Wanita itu seluruhnya buruk, bukan kata saya, akhwat jangan protes. Imam Ibnu Hajar menyatakan begitu. An-nisa'u syarrun kulluhun, semua wanita itu buruk. Yang paling buruk, yang lebih buruk adalah para laki-laki tidak bisa berlepas diri dari kaum wanita. Padahal wanita disebut makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya. Nanti ini ada bab tersendiri. Apa yang dimaksud wanita kurang akal dan kurang agamanya. Tapi wanita yang makhluk yang kurang akal, kurang agama, di bawah laki-laki agama dan akalnya. Tapi mampu menyeret kaum laki-laki untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kekurangan akal dan agama laki-laki itu. Seperti berburu dunia sampai lupa akhirat. Seperti menghabiskan waktu untuk berburu harta dengan mengabaikan kewajiban agama. Seperti
banyak terlampiaskan emosi karena tuntutan perempuan. Termasuk di rumah tangga. Seorang laki-laki yang hebat, galak, jenderal, tidak ada orang lain yang ditakuti, semua orang lain takut kepadanya, tapi dia takut kepada istri sendiri. Preman, punya banyak anak buah, punya banyak tato, sahau, kadua gaplok, katilu nyabok, kaopat nonjok. Semua orang takut, tapi dia sendiri takut ke istrinya. Ada yang begitu? Ada. Sampai ada istilah ikatan suami takut istri. Sampai ada slogan wanita ras terkuat di muka bumi. Sampai ada istilah the power of emak-emak dan seterusnya. Ya. Berkata Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah, fa inna Allah mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna ahlaka man kana qablakum minan nisa." Kata Nabi SAW, dunia ini manis dan hijau, alias menggiurkan gitu. Dan kalian oleh Allah dijadikan sebagai pengelola dunia di dalamnya. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian amalkan. Maka bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kepada para wanita. Makna bertakwa kepada dunia, selamatkan diri kalian dari fitnah dunia, karena dunia tadi menarik, diistilahkan manis dan hijau. Bertakwa kepada para wanita, selamatkan diri kalian, bentengi diri kalian dari fitnah wanita, karena hal yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah karena para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ibnu Majah. Juga syaitan laknatullahi alaih itu sering menghiasi kebatilan dengan sesuatu yang dianggapnya benar atau bagus. Lalu mengajak orang-orang untuk menikmati kebatilan yang terlihat bagus tersebut. Dan itu adalah salah satu strategi syaitan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 26-27, "Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a alladzina la yu'minun." Hai Bani Adam, jangan sampai syaitan memfitnah kamu, menggoda kamu. Sebagaimana syaitan ini telah mengeluarkan orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Syaitan membuat pakaian Adam dan Hawa itu tercabut sehingga terlihatlah aurat kedua-duanya. Dan itu adalah hasil godaan syaitan. Sesungguhnya syaitan melihat kalian dari dia dan kabilahnya dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maksudnya syaitan ini bangsa jin. Jin melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Dan sesungguhnya kami jadikan syaitan sebagai wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, demikian juga Nabi SAW sering mengungkapkan, menyerupakan wanita ini dengan syaitan.
Karena seringnya wanita dijadikan sumber fitnah yang memperdayai kaum laki-laki oleh setan laknatullahi alaih. Sebagaimana terungkap dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Jabir radhiyallahu an. Kata Jabir, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha faqadha hajatahu thumma kharaja ila ashabihi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Kata Jabir, suatu saat Nabi SAW melihat seorang perempuan, tak sengaja tentu saja. Beliau walaupun sudah sepuh, di atas 50 tahunan, karena ketika di Madinah, beliau sudah usianya lebih dari 53 tahun, lebih dari 54 tahun. Beliau menjadi Nabi 40 tahun, terus dakwah di Mekah aja 13 tahun, pindah ke Madinah, sudah usia 53 tahun, sudah sepuh. Tapi melihat seorang wanita tentu saja dipastikan tidak sengaja, nggak mungkin menatap. Karena adanya larangan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya mungkin Nabi selesai melanggar ayat. Melihat wanita pasti karena ketidaksengajaan. Syahwatnya bergejolak. Lalu beliau mendatangi salah satu istrinya Zainab. Saat itu Zainab sedang mengocok kurma untuk makanan. Lalu Nabi SAW melampiaskan hajatnya, syahwatnya kepada Zainab, istrinya. Setelah itu keluar menemui para sahabatnya lalu berkata, sungguhnya seorang wanita datang dalam bentuk setan dan pergi juga dalam bentuk setan. Dari depan, dari belakang dalam bentuk setan. Maknanya apa? Fitnah. Lebih cantik, lebih seksi, lebih gede fitnahnya. Dah kalau jelek mah begitu dilihat, wah nggak berhasrat. Jadi lebih cantik, lebih dahsyat fitnahnya. Kata Nabi SAW, syaitan datang, wanita datang dalam bentuk syaitan dan pergi juga dalam bentuk syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita lalu syahwatnya tergerak, hendaklah segera dia mendatangi istrinya. Lampiaskan syahwat itu ke istrinya, karena hal itu bisa meredam gejolak syahwat di dalam hatinya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dan Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala al-ulama, berkata para ulama. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan sebuah hadis pun itu mengutip dulu guru-gurunya para ulama. Tidak langsung menurut pendapat saya, tidak begitu. Padahal beliau ulama besar, mujtahid. Kalau beliau berpendapat dengan pendapat pribadinya tentang ayat hadis atau hadis, layak karena ulama. Tapi lihat adabnya. Qala al-ulama, telah berkata para ulama, maknahu al-isyaratu ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha lamma ja'alahu Allah ta'ala fi nufus rijal minal maili ilan nisa wal iltidad bi nadrihin wa ma yata'allaqu bihin fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarri biwaswasatihi wa tazinihi lahu. Kata Imam An-Nawawi, para ulama menyatakan makna dari hadis ini adalah isyarat adanya hawa nafsu
dan ajakan kepada fitnah terhadap para wanita. Karena Allah telah menjadikan di hati setiap lelaki kecenderungan syahwat terhadap wanita dan merasakan kesenangan ketika memandang para wanita. Dan keterkaitan hati setelah wanita dilihat, lalu dia takjub, tertarik, itu hati terkait terus walaupun dia sudah pulang umpamanya, sudah jauh dari wanita yang dilihatnya, keingat-ingat terus. Makanya fitnah laki-laki, fitnah wanita terhadap laki-laki luar biasa. Lalu kata Imam An-Nawawi, fahiya syabihatun bisyaitan. Ini serupa dengan setan dalam hal mengajak kepada keburukan dengan was-was atau bisikannya dan pesona atau pedaya setan terhadap manusia. Jadi daya tarik wanita untuk terjerumus ke dalam dosa bagi laki-laki seperti ajakan setan terhadap dosa tersebut. Maka wa yastanbitu min hadza, Imam An-Nawawi mengambil hukum dari hadis ini, annahu yanbaghi alla takhruja bainar rijal illa lid-darurah. Hendaklah wanita itu tidak keluar untuk menemui kaum laki-laki kecuali kalau darurat, kalau ada urgensinya, kepentingannya boleh. Salah satu kepentingannya belajar agama boleh, karena para wanita datang kepada Nabi SAW bertanya agama ini dan itu, oleh beliau dijawab. Tidak dilarang, nggak boleh wanita ngobrol sama laki-laki, nggak begitu. Dijawab. Tentu saja dengan adab, dengan menundukkan pandangan, tidak berkhalwat, tidak berikhtilat. Wa annahu yanbaghi lirrajul al-ghaddu an thiyabiha wal i'rad anha mutlaqan. Dan hendaklah kaum laki-laki menundukkan pandangan, termasuk dari pakaiannya, dan berpaling secara mutlak. Jadi jangankan wajahnya, tubuhnya atau pakaian itu jangan disidik-sidik, jangan ditelak-telak, jangan ditutup. Apa bahasanya ditutup, disidik-sidik, jangan ditatap. Karena pandangan matanya tidak bisa menembus apa yang ada di balik pakaiannya, tapi mata hatinya mampu menembus. Daya khayal laki-laki itu lebih jauh daripada pandangan matanya. Karena itulah laqad hasama syar'u kulla maddatin tuaddi ila fitnatin bin nisa. Syariat itu amat bersungguh-sungguh untuk melarang, mencegah terfitnahnya kaum laki-laki dari kaum wanita. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Agar wanita tidak menjadi fitnah, pertama, terlarang wanita itu kalau keluar rumah memakai aroma wangi-wangian, parfum. Baik parfum itu yang disemprot, yang dioles, atau kalau di daerah Timur Tengah ada yang disebut dengan bakhur. Bakhur itu apa? Kulit kayu yang apabila dibakar menimbulkan asap. Asapnya itu wangi gitu. Nah, asap wanginya itu dimasukkan ke dalam pakaian yang kita pakai. Pakaian jadi wangi, badan jadi wangi. Kalau laki-laki berjenggot-jenggotnya diasapi jadi wangi. Itu namanya bakhur. Nabi SAW melarang para wanita memakai aroma wangian ketika keluar rumah dalam rangka mencegah terjadinya fitnah. Berkata Nabi SAW, idasta'taratin mar'ah famarrat alal qawmi liyajidu rihaha fahiya kada wa kada.
qala qawlan syadida. Apabila seorang wanita memakai parfum, lalu dia sengaja lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium aroma wanginya, maka begini. Di dalam riwayat lain, fahiya zaniyah, dia itu wanita pezina. Karena bisa mengundang lelaki untuk berzina fikiran, mata, dan hidung minimalnya. Juga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis ini diterima dari Basr bin Sa'id anna Zainab Ats-Tsaqafiyah kanat tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza syahidat ihdakunal isya fala tatayyab tilkal lailah. Bahwa Zainab Ats-Tsaqafiyah dia menceritakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian menghadir salat Isya, jangan mewangikan diri di malam itu. Ini menunjukkan wanita boleh salat di masjid berjamaah. Tapi syaratnya itu jangan memakai wangi-wangian. Sehingga hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhura fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Wanita mana saja yang sudah terkena bakhur. Bakhur itu tadi aroma wangian yang berupa asap. Jadi diambil dari kulit pohon tertentu. Konon banyak dari Indonesia, dari Kalimantan. Namanya apa? Kayu cendana ya. Itu mahal. Bisa ratusan juta 1 kilonya itu. Nah, dibakar asapnya kemana-mana sampai memenuhi seluruh rumah. Ada wanita di rumah itu terkena asap itu lalu wangi. Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang sudah terkena asap bakhur, berarti nanti wangi itu pakaiannya, badannya, maka janganlah dia ikut sholat Isya akhir bersama kami. Isya akhir itu istilah untuk sholat Isya. Maghrib disebut kadang-kadang Isya'ul Ula. Isya yang pertama itu maghrib. Isya'ul akhirah disebut Isya, salat Isya. Siapa saja wanita yang sudah terkena asap bakhur, jangan ikut salat Isya bersama kami. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa disebut salat Isya? Kalau salat maghrib boleh enggak? Salat subuh boleh enggak? Maghrib atau Isya boleh enggak? Sama, terlarang. Tapi dihususkan Isya yang terakhir. Karena pertama, li'annal khauf alaihinna min fil laili akthar. Aw li'anna adatahun isti'mal bakhur fil lail. Ada dua. Pertama, kebiasaan manusia saat itu membakar bakhur itu di malam hari. Ba'da maghrib dibakar. Biar wangi gitu. Jadi pas tidur itu nyaman karena kondisi rumah wangi oleh bakhur. Kedua, karena fitnah yang terjadi di malam hari akibat bakhur, akibat wangi-wangian itu lebih besar dibanding yang lainnya. Makanya kebanyakan manusia membakar bakhur saat itu waktu maghrib. Maka Nabi menyatakan wanita mana yang sudah terkena asap bakhur maka jangan sholat Isya bersama kami. Kalau di waktu lain subuh, zuhur, asar tidak memakai wangi-wangian. Makanya larangan ini disebut secara khusus pada waktu Isya. Pada intinya sholat kapanpun nggak boleh wangi-wangian baik dengan bakhur ataupun dengan parfum. Kalau dalam hadis ini disebut bakhur, boleh nggak parfum? Sama. Karena memiliki efek yang sama yaitu wangi. Tidak
diragukan lagi sholat jamaah memiliki keutamaan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. 27 kali. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Ini berlaku bagi wanita? Ya, berlaku bagi para wanita. Sekalipun demikian, wanita yang sudah kadung terlanjur kena bahur, maka dilarang. Dalam rangka apa? Lisyaddid dzari'ah, untuk menutup pintu-pintu keburukan. Kalau wanita keluar rumah walaupun ke masjid untuk ibadah lalu wangi, tak mustahil menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ada kemungkinan ba'da maghrib wanita berdandan pakai parfum untuk menyambut suaminya yang baru pulang atau menyenangkan. Tapi kemudian adzan isya, mau sholat isya di masjid sangat mungkin. Kalau sudah terlanjur pakai parfum, sebaiknya jangan sholat di masjid. Makanya kalau umpamanya mau pakai parfum untuk menyenangkan suami, nanti habis sholat isya, maka dipersilakan. Dalam Sunan Abu Daud hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Jangan kalian larang para wanita dari masjid-masjid Allah. Kalau wanita ini ingin ke masjid untuk sholat, untuk kajian, jangan dilarang. Dan hendaklah para wanita itu keluar dari rumah tafilat. Apa tafilat? Makna tafilat adalah ghairu mutatayyibat, tidak memakai wangi-wangian, polos seadanya. Dikatakan imra'atun tafalah idza kanat mutaghayyiratir rih. Disebut dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, seorang wanita disebut tafilat kalau aroma tubuhnya wangi. Apapun penyebabnya, baik dengan deodoran, dengan sabun, dengan parfum ataupun dengan bakhur, yaitu kulit kayu yang dibakar lalu wangi. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menutup pintu-pintu fitnah bagi wanita adalah annal mutazawirat idza tazawarna taqumu rabbatal bait bitattirid zairat wa tabkhirihinna nataqaddamu bidzalika ikraman lahun. Itu ada kebiasaan kalau di daerah Timur Tengah, di negara-negara Arab. Kalau di kita mungkin tidak. Ketika berziarah, salah satu bentuk ikram adalah menawarkan bakhur. Jadi kalau umpamanya kita memberitahu mau ziarah, mau bertamu, itu sudah siap-siap. Siap-siap sesuguh gitu. Kadang-kadang kambing disembelih. Termasuk disiapkan bakhur. Begitu datang itu disodorkan bakhur ke imamah sorbannya, ke jenggotnya, dikasihkan untuk dimasukkan ke pakaiannya wangi. Termasuk para wanita, ya termasuk para wanita. Ini ikram. Kalau di kita kan enggak ya. Ada juga parfum. Nah, pakai sendiri kata tamu, wangi amat. Parfum apa itu? Oh enggak, ini nih mahal. Enggak dikasih, enggak ditawarkan. Kalau mereka ditawarkan. Nah kalau hari Jumat, mau sholat Jumat, itu di setiap masjid itu, di pintu ada petugas yang menyodorkan bakhur kepada setiap yang masuk ke masjid. Dan setiap yang masuk diwangikan dulu. Di masjid-masjid Timur Tengah begitu. Itu terjadi di Saudi, di Qatar, di Oman, di Kuwait, dan di beberapa negeri Arab lainnya. Seperti itu. Tapi ini tidak terjadi di Indonesia ya.
Nah, ini di kalangan para wanita juga termasuk, tapi ini mengandung risiko. Karena apa? Nanti wanita jadi wangi ketika keluar rumah. Maka dikatakan wa inna minal jadiri dzikruhu an unabbih ala adatin sayyi'ah ubtuliyat biha ba'dul buldan. Yang perlu untuk dijelaskan di sini, saya ingin memberikan peringatan kepada kebiasaan buruk yang terjadi di beberapa negeri, khususnya negeri-negeri Arab. Wahia annal mutazawwirat idza tazawwarna taqumu rabbatul bait bi ta'tiriz zairat wa tabkhirihinna. Yaitu kalau ada wanita bertamu atau sekeluarga bertamu, suami istri dan anak-anak, laki-lakinya diterima di ruangan khusus laki-laki, wanita diterima oleh para istrinya khusus di ruangan wanita, terpisah. Tapi mereka itu pribumi menawarkan bakhur tadi, atau kadang-kadang mencipratkan parfum cairan atau menyebrotkan ikraman lahun dalam rangka memuliakan sang tamu. Wa hadza la yajuz. Ini sebenarnya tidak boleh untuk wanita. Karena apa? Karena bisa menimbulkan fitnah ketika wanita itu keluar rumah. Adapun ikram itu memang syariat. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu. Dimuliakan itu hak tamu. Kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, walizaurika alaika haqqa. Orang yang berkunjung kepadamu memiliki hak atas dirimu. Hak untuk dimuliakan. Tapi wajib dimuliakan dengan cara yang mubah menurut kacamata syariat. Boleh disodori susuguh, makanan, minuman, nyembelih kambing, bagus. Tapi tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar syariat. Umpamanya pas datang disambut dengan tarian, dengan lagu-lagu, atau termasuk dengan parfum bagi wanita atau bakhur bagi wanita. Kalau laki-laki bolehlah. Begitu datang ditawari parfum, bakhur boleh. Kalau wanita jangan, karena nanti dia akan pulang keluar rumah dan nanti tak mustahil berpapasan dengan kaum laki-laki. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh. Ada satu hal yang dijadikan perhatian oleh pengarang. Wa minal aturat ma yakunu fiha kuhul kallati tusamma kulunj. Fahadhi yajibu itinabuha hatta dakhilal buyut. Di antara aroma parfum adalah apa yang mengandung alkohol yang kita sebut dengan kolon. Kolon itu semacam tisu basah yang ada wangian, ada alkoholnya gitu kan. Ada wangi, ada parfum. Ini dipakai untuk laki-laki, untuk wanita juga? Iya. Wanita juga iya. Ya. Ini terlepas apakah alkohol itu najis atau tidak. Alkohol kalau diminum halal apa haram? Haram lah, karena bikin mabuk. Sekarang kalau dipakai apa? Dipakai parfum boleh atau tidak? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan najis nggak boleh. Sebagian lagi menyatakan tidak. Yang terkuat kecenderungan saya tidak najis. Jadi kullu najasin haramun wa laisa kullu haramin najasan. Setiap yang najis pasti haram. Haram dimakan, diminum. Setiap yang najis. Jangankan dimakan, diminum, nempel baju aja harus dicuci. Setiap yang najis pasti haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Enggak.
Makanya dulu ketika turun ayat yang menyatakan minuman keras itu haram, itu para sahabat masih banyak yang memiliki stok-stok minuman keras. Itu langsung ditumpahkan sampai gang tersebut bau alkohol, bau minuman keras, segak kata orang Sunda. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh kaum para sahabat untuk mencuci bekas-bekas wadah minuman keras tersebut karena najisnya, tidak. Jadi sekarang ulama ikhtilaf, apakah alkohol itu najis atau tidak. Kalau saya lebih cenderung kepada tidak najis. Sehingga boleh nggak orang pakai parfum yang beralkohol kemudian dibawa sholat, nggak masalah. Walaupun ada sebagian yang itu nggak boleh, najis, nggak sah, terserah saja. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi yang menjadi masalahnya itu adalah parfum yang terkandung di dalam kolons itu. Kalau laki-laki nggak masalah setelah keringetan atau gerah gitu ya, kemudian kita dikasih diusap pakai kolon tersebut wangi dan pasti ada alkoholnya ya. Kalau kita naik pesawat itu begitu duduk belum jalan itu suka dikasih handuk. Handuknya itu hangat. Wallahu a'lam mengandung alkohol, tapi wangi dan untuk membasuh kita. Wallahu a'lam, apakah mungkin ada alkohol. Dan tisu-tisu basah gitu, habis makan dikasih tisu basah, yaitu mengandung alkohol. Najis apa tidak? Saya lebih cenderung kepada tidak najis ya. Karena tidak ada dalil yang menajiskan hal tersebut. Jadi tidak semua yang haram itu adalah najis, tidak. Tapi setiap yang najis adalah haram. Nah, jadi hindarkan kalau para wanita memakai kolon, tisu basah yang ada aroma wewangiannya. Apalagi memang itu sengaja diusapkan dalam rangka mewangikan diri. Itu serupa dengan apa yang disebut dengan parfum tadi. Karena itulah hendaklah dihindarkan ya, dan beritahukan. Berkata mu'alif, fa'anti la taf'ali dhalik. Wa rubbama idha a'lamtihinna bisababi adami fi'lika lahu yatamathalna dhalika wa bihadha tanalinal ajr wal mathubah. Jangan lakukan itu dan beritahukan kepada teman-teman wanita. Memberitahukannya itu berdakwah. Engkau akan memperoleh pahala dari sana. Karena termasuk hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, memberitahu jangan pakai parfum ini, dia akan dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut sampai hari kiamat. Jadi kita menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dalam hadis sahihain berkata Nabi SAW, "Fawallahi li ayyahdiyallahu ala yadayka rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada orang lain melalui dirimu, kita dakwahi, kita beritahu, kita nasihati, lalu orang itu dapat hidayah karena dakwah kita, karena ajaran kita, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal banget, gitu ya. Karena itulah maka beritahukan ke banyak orang. Termasuk, jadi yang pertama, tindakan syariat untuk menutup pintu-pintu fitnah adalah dengan melarangnya para wanita memakai parfum ketika keluar rumah. Ini pertama. Kedua, dilarang juga berkholwat dan berikhtilat. Berkholwat berdua-dua laki dan perempuan. Berikhtilat berdesak-desakan laki dan perempuan.
Karena itu menjadi ajang fitnah. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sallama qauman nisa hina yaqdi taslimahu fayamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla ayyakum." Nabi SAW apabila sudah salam dari sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, para wanita itu langsung berdiri setelah salam. Setelah selesai mereka salam langsung berdiri, kemudian keluar, dan Nabi SAW tinggal beberapa saat di tempat sholatnya sebelum beliau berdiri. Salah satunya adalah untuk menghindarkan adanya ikhtilat. Ketika keluar dari masjid, pintu satu, jalan keluar masuk satu, kalau umpah berbarengan keluar bisa terjadi ikhtilat. Maka dibiarkan para wanita lebih dahulu dan laki-laki diperintahkan untuk menunggu sampai semuanya keluar, baru laki-laki keluar. Dan itulah yang dimaksud oleh tindakan Nabi SAW berdiam diri sampai para wanita semua keluar. Fal muzahamah bainan nisa'i war rijal min asbabil fitnah. Berdesak-desakan laki dan perempuan termasuk di antara sebab-sebab fitnah. Karena itulah maka Nabi SAW melakukan tindakan demikian dan menyuruh para sahabat untuk tinggal sebentar beberapa saat seusai salam dari sholat, menyuruh para wanita untuk keluar lebih dahulu. Ada seorang pemuda yang umpamanya overconfident, selalu percaya diri, niat saya mah baik, ke masjid nggak akanlah terfitnah dengan ikhtilat laki-laki. Jangan seperti itu. Karena hati ini lemah, fitnah itu dahsyat menyambar loh. Betapa banyaknya orang yang yakin percaya diri tidak akan tergoda, terkena dengan fitnah, ternyata dia menjadi orang yang melacurkan diri kepada fitnah itu. Tidak boleh. Makanya dulu ketika Nabi SAW bercerita tentang fitnah Dajjal, kalau umpah kalian mendengar ada perintah, ada berita munculnya Dajjal, cepat lari menjauh. Jangan mencoba-coba memerangi, menghadapi. Ada seorang pemuda, dia sangat yakin bahwa dia ini tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Nabi SAW menyatakan, seagung-agung syuhada, ada seorang pemuda yang nanti begitu Dajjal muncul dihadapi. Kamu adalah Dajjal yang diperintahkan Rasul SAW untuk waspada kepada kamu. Lalu dia memperingatkan orang. Lalu oleh Dajjal ini dibunuh. Kemudian mati dibagi dua, terbelah. Lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya, bagaimana kalau aku hidupkan lagi pemuda ini? Apakah kalian mengaku aku sebagai Rabb? Ya, akhirnya Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh pemuda ini, menyatu lagi tubuhnya, hidup lagi. Pemuda ini malah menyatakan, aku tambah yakin kamulah Dajjal yang diperingatkan oleh Rasul SAW. Lalu dia memperingatkan orang-orang ini, Dajjal jangan diikuti. Akhirnya Dajjal membunuhnya untuk yang kedua kali tapi tak mampu. Lalu diambilnya tangan dan kaki orang ini lalu dilemparkan ke dalam api yang diciptakan oleh Dajjal. Orang-orang menyangka dia dilemparkan kepada neraka padahal dia dilemparkan ke dalam surga. Itulah seagung-agung syuhada kata Nabi SAW. Ada pemuda nanti di akhir zaman ingin menjadi seagung-agung syuhada. Dia datang dengan membawa pedang yang memperingatkan orang-orang dari Dajjal, tapi setelah ketemu dia menjadi pengikut Dajjal yang paling setia. Dia tidak menurut peringatan Nabi SAW, kalau kalian mendengar berita Dajjal, cepat lari sejauh-jauhnya. Hati ini lemah, sedangkan syubhat menyambar dahsyat.
Betapa banyaknya orang yang tadinya imannya kuat, ibadahnya hebat, akhlaknya mulia, bergaul dengan teman-teman yang salah, akhirnya terbawa buruk. Karena itu jangan sampai bersandar kepada kekuatan iman kita lalu menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Ikhtilat, khalwat, saya mah ikhtilat, khalwat juga nggak akan tergoda, saya mah imannya bagus. Nggak boleh seperti itu, tetap hindarkan. Ya. Dan salah satu indikator bersihnya hati, sucinya jiwa, menghindarkan apa yang dilarang. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah idha salahat, salahal jasadu kullu wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging bagus, amal-amalnya bagus. Kalau buruk, buruk. Jadi adanya tindakan nekat, ikhtilat, dengan niat saya nggak akan terfitnah, menunjukkan kebusukan hatinya. Maka lahirlah amal yang busuk berupa menjerumuskan diri kepada khalwat dan ikhtilat, maka tidak boleh dia melakukan hal seperti itu ya. Ini bentuk yang kedua, tindakan syariat untuk mencegah terjadinya fitnah kaum wanita. Jadi pertama, wanita tidak boleh memakai parfum ketika keluar. Yang kedua, larangan ikhtilat atau berkhalwat dengan wanita. Nah, poin-poin yang berikutnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang, sore ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu di dalam penjagaan Allah. Amin wa iyyak. Izin bertanya. Apa hukumnya seorang ayah yang membiarkan anak akhwatnya yang sudah balik dibawa laki-laki yang bukan mahramnya atau ojol dengan alasan pergi kerja atau pulang? Jazakallahu khairan. Boleh, bagus saja. Dengan catatan supirnya juga perempuan, kan adanya ojol perempuannya. Boleh. Tapi kalau ojolnya, supirnya, drivernya laki-laki, ya tidak boleh. Haram, haram. Walaupun saya mah tidak ngapa-ngapain. Berboncengannya aja udah ngapa-ngapain secara syar'i. Sudah nggak boleh. Ya. Kalau ayahnya meridhoi hal itu, ayahnya ikut berdosa. Mestinya ayahnya yang mewanti-wanti. Nak, kalau mau pakai ojol, pilih yang laki-laki. Ketika pesan kan ada ya fotonya dan namanya gitu. Oh, laki-laki. Cancel, dan seterusnya sampai menemukan wanita. Wallahu alam, ada nggak aplikasi permintaan request supir wanita gitu? Bagus, saya usulkan nih ke ojol nih, apapun perusahaan ojolnya ya. Usulkan di dalam aplikasinya itu ada request supirnya, baik mobil ataupun motor. Wallahu alam. Bagaimana jika memakai pewangi pakaian yang disemprotkan ketika sedang nyetrika, apa boleh? Kalau tercium oleh orang sekitarnya sama dengan parfum. Jangan. Bagaimana kalau pakai deodoran? Ya kalau tercium oleh orang yang dekat, jangan. Kecuali kalau tidak tercium. Baru baru kecium gitu. Kalau dekat enggak. Ya boleh kalau tidak tercium. Tapi kalau tercium oleh orang-orang sekitar mah jangan. Sama dengan parfum. Betulkah ada qadha salat untuk wanita yang sedang haid? Tidak betul. Kata Aisyah radhiyallahu an, kami haid di zaman Nabi SAW.
Tapi dikatakan kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha saum, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi tidak harus diqadha itu salat. Kalau saum ya wajib diqadha. Jangan pakai logika. Kan salat lebih wajib daripada saum. Kalau saum aja yang kadar kewajiban di bawah salat harus diqadha, apalagi saum. Itu logika. Dan syariat tidak disasarkan pada ra'yu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadza ad-dinu 'ala ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil masi min a'lahu." Seandainya agama dasarkan pada ra'yu, pada akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya ketika wudu. Tapi aku melihat Rasulullah SAW masaha a'la khuffaihi. Aku melihat Nabi mengusap bagian atas dari sepatunya. Jadi ketika kita berwudu dengan memakai sepatu atau kaos kaki, baik di rumah ataupun safar, dua-duanya boleh. Umpamanya musim dingin seperti sekarang, jadi kita pakai kaos kaki terus di rumah. Pas wudu, itu kaos kaki nggak perlu dibuka. Berwudulah seperti biasa, pas giliran mencuci kaki, usap bagian atas dari kaos kaki kita. Sekali. Kalau yang dicuci 3 kali, kalau yang diusap cukup sekali. Sama dengan kepala, sama dengan telinga, itu diusap hanya 1 kali. Demikian juga ketika mengusap sepatu atau kaos kaki cukup 1 kali. Kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan kaki kiri. Dan yang diusap bagian atasnya saja. Kiri, kanan, belakang, bawah nggak perlu. Bagian atas. Nah, kalau berdasarkan ro'yu mestinya bagian yang bawah, karena bagian bawah yang paling kotor. Sudah nginjek macam-macam. Tapi bagian bawah yang kotor dibiarkan, bagian atas yang diusap. Ini menunjukkan syariat berdasarkan apa? Wahyu. Bukan berdasarkan akal atau ro'yu. Termasuk wanita yang haid. Kenapa kalau sholat lebih wajib tidak diqadha? Kalau saum wajib diqadha. Nah itulah ketetapan syariat ya. Jadi wanita tidak harus mengqadha sholat saat haid dan nifas. Katanya jika bersih di salat isya maka dia wajib qadha sholat maghrib. Oh beda pertanyaan. Jadi begini. Kalau seorang wanita masih suci pada waktu adzan zuhur. Adzan zuhur masih suci. Akhirnya dia wudu atau bahkan mandi. Pas mau sholat keburu apa? Keburu haid. Nggak boleh. Maka nanti pada waktu suci dia wajib mengqadha sholat zuhur. Karena dia sudah terkena kewajiban sholat zuhur. Karena waktu zuhur sudah tiba, saat dia masih suci. Karena lengle talangke hararese wanita ini. Tidak langsung wudu gitu pas adzan teh. Masak dulu, ngabaso dulu. Pas mau wudu keburu haid. Dia sudah terkena kewajiban sholat zuhur, maka wajib diqadha. Setelah suci nanti sholat zuhur. Plus sholat asarnya, karena sholat asar sholat yang karena ada uzur boleh dijamak dengan zuhur. Jadi kalau umpamanya kita sholat zuhur masih sempat, ternyata sebelum sholat asar sudah keburu haid. Dan asar termasuk sholat yang dengan adanya uzur dibolehkan jamak dengan zuhur, maka nanti asarnya diqadha. Demikian juga maghrib. Kalau umpamanya pas sholat maghrib kita akan sholat maghrib keburu haid, ya sholat maghrib di sana padahal sudah waktunya sholat maghrib, sudah terkena kewajiban maghrib. Nanti setelah suci kita wajib mengqadha maghrib plus isya'nya, ya. Hendaklah perhatikan para wanita.
Kalau kita bersih saat Isya, haruskah mandi di malam itu juga? Iya, kalau pas umpamanya maghrib masih haid nih, ya masih haid. Ternyata pas Isya jam 8 sudah suci, wajib mandi. Lalu sholat maghrib dijamak dengan sholat Isya, ya wajib mandi. Kalau nggak mandi nggak bisa sholat atau. Bismillah, izin bertanya. Bolehkah seorang istri meminta pisah rumah dulu untuk menenangkan dan mendinginkan hati dan pikiran di tengah-tengah masalah rumah tangga kepada suaminya? Para saya minta izinnya boleh, tapi diizinkan tidaknya tergantung suami. Kalau kata suami, boleh kamu pulang saya antar, boleh. Atau suaminya, kamu pulang aja dulu ke rumah orang tuamu sampai dingin, lalu setelah itu baru setelah kangen lagi baru pulang lagi, dijemput lagi. Boleh, boleh. Memulangkan istri, menyuruh istri pulang ke rumah orang tua dengan niat tidak menceraikan, tidak cerai. Karena Nabi SAW pun pernah menyuruh Aisyah pulang ke rumah orang tua. Ketika terjadi fitnah terhadap Aisyah, hadithul ifki, sampai Nabi SAW memulangkan Aisyah ke orang tuanya. Demikian juga 3 orang, Ka'ab bin Malik dan 2 kawan yang tidak ikut perang, kemudian oleh Allah dihajar 40 hari. Tidak ditegur, tidak disapa, salamnya tidak dijawab, nanya nggak dijawab, 40 hari. Setelah 40 hari, istrinya pun disuruh pulang ke rumah. Jangan melayani suaminya. 10 hari, sampai genap 50 hari. Setelah 50 hari, baru turun ayat yang menjelaskan diterimanya tobat sahabat yang tidak ikut perang ini. Jadi memulangkan istri dengan niat tidak cerai, tidak cerai. Ya. Nah sekarang kalau istri berantem dengan suami lalu minta izin pulang ke rumah orang tua, boleh diizinkan? Boleh kalau itu maslahat. Tapi kalau kata suami enggak boleh, maka tidak boleh keluar. Ya, harus tetap taat ke suami. Kami sudah tidak satu ranjang selama 5 bulan. Kuatan. Beliau terus menerus di dunia riba dan pemalsuan data. Dan sudah saya sabar agar beliau berubah. Selain itu beliau juga sangat jarang memberikan nafkah. Maka untuk anak dan untuk anak dan istri, alhamdulillah saya diberikan kemudahan rezeki oleh Allah melalui berdagang. Pisah rumah tersebut saya maksudnya agar bisa berpikir lebih jernih sebelum memutuskan untuk berpisah. Kalau suami melakukan pelanggaran syariat yang fatal, baik mengabaikan kewajiban seperti tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak zakat padahal sudah kena wajib, tidak haji padahal sudah kena kewajiban, atau melanggar larangan, mencuri, mabuk, berjudi, berzina, dan yang sejenisnya, wajib diingatkan. Kalau tidak berubah, maka boleh wanita itu mengajukan gugat cerai. Apalagi pelanggaran syariatnya itu berkaitan dengan rizki yang dimakan. Kalau dia merampok jadi haram. Kalau dia berjudi jadi haram. Kalau dia melakukan tipuan seperti pemalsuan data, seperti riba, haram perbuatan itu, haram hasil dari sana. Memanipulasi data untuk memperoleh uang, nipu namanya. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang nipu bukan umat kami. Nanti harta yang dimakan oleh istri dan anaknya juga jadi haram nanti. Ya ini lebih kuat alasan untuk mengajukan khulu. Khulu itu gugat cerai. Ya. Daripada celaka dunia akhirat. Awet tapi rajat di dunianya. Dan di akhiratnya celaka. Tercabut
barokah dari kehidupan. Terlebih riba, siapapun yang terlibat aktivitas riba dijamin hidupnya itu bakal kacau, bakal tidak barokah. Dikejar-kejar debt collector, ditagih. Semakin lama semakin membengkak bunganya. Pinjaman 3 juta bisa 100 juta itu. Pinjaman 5 juta rumah bisa hilang. Tanah bisa hilang. Kan gitu tuh. Ya dikejar-kejar dengan cara yang kasar, kata-kata yang kotor. Tidak hanya dia, keluarganya diteror, tetangganya. Semua kontak HP-nya juga kan dihubungi kan. Nah itu hukuman di dunia. Makanya banyak, termasuk ikhwan dan akhwat yang sudah lama ngaji, masih ada yuk yang terlibat pinjol dengan alasan darurat. Itu modus saja ya. Sedarurat apapun tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam riba ya. Jadi kalau sudah sampai kepada taraf seperti itu, maka nasihati, kalau tidak maka boleh seorang wanita mengajukan gugatan cerai kepada suami seperti itu. Wallahu a'lam ya. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua dari riba dan semua sumber-sumber haram yang lainnya. Insyaallah kita jumpa lagi besok di sini juga hari Jumat membahas masalah tauhid. Dan untuk Ramadan apakah masih ada kajian di sini atau tidak, ikuti saja pengumuman nanti ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja